Halo semuanya, kembali lagi bersama Gus Ali. Kali ini gue pengen ngobrol tentang motor nih. Motornya kali ini adalah 5 mocil 4 silinder 400cc ke bawah yang pernah dibuat sebelum adanya Kawasaki ZX25R baru-baru ini. Kok 400cc dibilang mocil? Menurut gue, motor 400cc dibilang motor kecil karena rata-rata yang baru mulai di dunia permotoran itu kan nggak langsung motor gede, harus bertahap. Nah, 250cc sampai 400cc banyak dipakai oleh orang yang baru terjun di dunia permotoran. Bisa dibilang namanya beginner bike. Kalau sekarang motor dikubikasi segitu paling 1 silinder. 2 silinder udah paling banyak. Nah, zaman dulu di era 90-an, motor 250cc itu silindernya 4 guys. Dan powernya pun besar, di atas 40 horsepower. Nah, motornya apa aja? Ini dia, 5 motor kecil yang pakai 4 silinder 400cc ke bawah sebelum adanya Kawasaki ZX25R yang baru ini. Kita urutkan dari yang terbawah dulu. Nomor 5. Oke, dari nomor 5 ada Honda CB400 Super 4. Bisa dibilang ini salah satu motor terakhir di zaman yang menggunakan 4 silinder untuk kubikasi 400cc. Diproduksi dari tahun 1992 dengan kode NC31, mesin 4 silinder ini memiliki power 52 horsepower dan torsi 36,3 Nm. Karena motor naked 1 ini sangat populer di Jepang dan di negara lain, motor ini sampai diproduksi sampai 26 tahun. Wow! Bahkan di generasi keduanya dengan kode NC39, mulai ada peningkatan di segmen mesin di mana teknologi VTEC mulai dimasukkan di motor ini. Yap, VTEC. Dari mobil Honda yang sudah banyak berkeliaran di jalan itu, pernah dimasukkan ke motor loh. Motor ini facelift selama 3 kali, dan generasi ketiga sekaligus generasi terakhir dengan kode NC42 tetap menggunakan VTEC yang telah disempurnakan dan memakai sistem pembakaran injeksi. Motor ini dihentikan produksinya pada tahun 2018 karena masalah regulasi emisi, dan kini menjadi salah satu motor naked legendaris yang memiliki mesin powerful dan desain motor yang ikonik. Motor ini juga menginspirasi desain motor naked Honda lainnya seperti Honda Tiger dan Mega Pro. Nomor 4. Untuk nomor 4 ada Suzuki GSX R 250. Diproduksi pada tahun 1987 dan motor ini menjadi salah satu pelopor untuk mesin 250cc yang menggunakan 4 silinder. Suzuki melirik motor 250cc pada saat itu karena di Jepang pada tahun 1980-an sulit sekali buat orang yang hobi motor untuk dapetin izin menggunakan motor dengan cc di atas 400. Bisa dibilang uji SIM-nya berat banget dan harus berpengalaman. Ditambah untuk registrasi motor di atas 400cc sangat sulit. Akhirnya orang pun memilih motor di bawah 400cc yang beredar di pasaran dan pilihannya cukup banyak. Suzuki mulai mencoba terjun dengan motor 250cc 4 silinder pertamanya. Terinspirasi dari motor balap dan mengambil desain berikut teknologi dari Big Bro-nya, GSX R 750. Suzuki GSX R 250 hadir dengan power 45 horsepower dan torsi 24 Nm. Itu gede banget buat ukuran 250cc karena regulasi di Jepang pada saat itu punya batas maksimal 45 horsepower untuk motor 250cc. Motor full firing ini ternyata menggebrak otomotif dunia dan penjualan motor ini sangat fantastis. Jadi pabrikan motor lain pun mulai ikut mengeluarkan 250cc 4 silinder juga. Karena silinder yang banyak dan kubikasi yang kecil, motor ini harus punya RPM yang cukup tinggi demi mengeluarkan semua tenaganya. Yap, motor ini punya limit 17.000 RPM dan pasti udah kebayang betapa liarnya raungan mesin 4 silinder pada zaman itu.
Nomor 3 pada list ini ditempati oleh Yamaha FZR 250. Yap, Yamaha menjadi pabrikan pertama yang menyaingi Suzuki GSX-R 250. Diproduksi pada tahun 1989, setahun setelah Suzuki GSX-R 250 keluar, motor ini memiliki power yang sama, 45 horsepower, tapi memiliki torsi yang sedikit lebih besar yaitu 25 Nm. Yamaha mengambil desain motor ini dari varian tertingginya, FZR 600, dan memiliki desain yang lebih baik. Sehingga motor ini punya handling yang lebih baik. Nah, motor ini memiliki limit 17.000 RPM. Nomor 2. Yap, nomor 2 ditempati oleh Kawasaki ZX-2R atau ZX250 atau ZX-RR di beberapa negara lain. Motor ini adalah salah satu motor yang paling populer di masanya, kalau masalah desain dan suara. Diproduksi pada tahun 1989 dengan tenaga yang sama yaitu 45 horsepower dan torsi yang oke yaitu 24,5 Nm. Tetapi yang membuat motor ini luar biasa adalah suaranya. Kawasaki berhasil merancang mesin yang punya suara mirip mobil F1 di kala itu. Padahal 4 silinder loh. Teriakannya di 18.000 RPM benar-benar ikonik. Dan gue yakin orang-orang yang pernah dengar suara itu bakalan tetap keinget sampai sekarang. Bahkan motor ini dibuat versi nakednya, yaitu Kawasaki Balius. Motor nakednya aja ajib banget, ajib total desainnya dan gak ada pengurangan atau ubahan apapun di mesinnya. Tetap murni menggunakan mesin ZX2R. Bisa dibilang motor ini yang menggunakan teknologi paling oke, sehingga punya power delivery yang baik dan bisa mengungguli dua motor tadi, walaupun power dan torsinya yang mirip. Nomor 1. Nomor satunya adalah Honda CBR 250RR. Yoi, motor ini bisa dibilang perpaduan semua yang positif dari GSX-R 250, FZR 250, dan ZX2R terus digabung jadi satu motor, jadilah CBR 250RR ini. Diproduksi pada tahun 1990, motor ini menjadi motor 250cc 4 silinder terbaik di eranya. Punya handling yang lebih baik, teknologi mesin jauh lebih advance, dan suara yang merdu. Motor ini bisa mengungguli semua pesaingnya. Rahasianya adalah power delivery dari motor ini yang terus-menerus hingga 19.000 RPM. Motor ini menjadi motor dengan RPM tertinggi pada saat itu. Bahkan, sektor pengeremannya aja bisa dibilang yang paling baik di antara semua kompetitor. Handling motor ini paling unggul juga karena penggunaan ban belakang yang lebih lebar dibanding kompetitor. Gila ya, ada loh motor yang bisa mengambil semua positif di semua kompetitor dan bisa dimasukkan semua ke satu motor.
honorable mention, kita kali ini adalah Kawasaki ZX25R tahun 2019. Yap, motor ini benar-benar menghidupkan kembali era 90-an dengan 250cc 4 silindernya. Tagline-nya aja, let the good times roll. Itu udah cukup menggambarkan kok. Desain motor yang keren banget, ditambah motor ini juga dikasih teknologi terbaru saat ini. Pasti motor ini bakal ajib. Oke, itu tadi 5 motor yang cukup ikonik di masanya, yaitu era 90-an, yang pakai 4 silinder dan 400cc ke bawah. Bahkan, 5 motor tadi yang udah gue sebut, kalau kita hitung secara spesifik power dan torsi, bisa banget mengungguli motor 250cc zaman sekarang. Cuma emang kalau urusan efisiensi ya beda cerita, karena motor zaman sekarang teknologinya udah lebih maju dan pembakarannya lebih bagus. Nah, kalau pendapat kalian, motor mana yang menurut kalian paling oke? Tulis aja di komentar ya. Sekian video ini, mohon maaf kalau ada salah kata atau informasi di dalamnya. See you in the next video, and goodbye!